Halo semuanya, nama saya Emily dan saya Luna. Dan saya Timo, dan kami dari 20th AFF Committee. Setelah sesi main screening film Agak Lain Menyala Pantiku yang penuh keseruan, hari ini kami sangat terhormat dapat melanjutkan pengalaman tersebut bersama dua bintang tamu luar biasa yang berperan sangat besar dalam menghadirkan film ini ke layar lebar. Mari kita sambut Ernest Prakasa dan Muhatli Aco, the producer and director behind Agak Lain Menyala Pantiku. Jadi Kak, sebelum kita mulai, apa kabar Kakak? Baik. Baik. Senang banget Kak Ernest dan Kak Aco bisa hadir di sini bareng kita semua. Hari ini kita udah siapin game special nih buat Kak Ernest dan juga buat Kak Aco. Jadi hari ini kita akan bermain game gambar dan tebak scene dari Agak Lain Menyala Pantiku. Nantinya satu orang akan diberikan screenshot scene secara private, lalu diminta menggambar scene tersebut menggunakan Zoom whiteboard. Setelah itu, peserta lainnya akan menebak scene berdasarkan gambar yang dibuat peserta lainnya. Setelah scene berhasil ditebak, screenshot hasilnya akan ditampilkan dan dilanjutkan dengan sedikit diskusi mengenai adegan tersebut, baik dari sisi konteks cerita, proses syuting, delivery komedi, improvisasi, maupun hal-hal menarik lainnya yang terjadi di balik layar. Dan untuk setiap ronde akan dikasih 30 detik untuk menggambar dan juga menebak. Gope-gope ya, Cok. Gope-gope ya, Cok. Kayaknya nggak usah pakai taruhan kayaknya deh. Ini edukasi nggak sih? Gak seru. Aduh, oke. Oh, udah dapet ya? Dapat ya? Nah, yuk, siap. And start. Siap ya? Oke, Ya. akan mulai timernya dalam 3, 2, 1. Karena boleh mulai gambar. Boleh dijelaskan dikit Kak, thought proses di belakang gambaran Kakak sekarang? Dengan Sambil cerita, sambil cerita. menggambar. Iya. Bro, ngegambar aja udah susah pakai disuruh segala. Gila. sisa Nah, 5 Kak Ernest. ini udah pakai 3, 2, 1. Time's up. Time's up. Oke, Kak Aco boleh ditebak ini scene apa ya? Kira-kira. karena di depannya kayaknya ada meja, mungkin ini yang scene cekek-cekekan kali ya. Bener nggak? Bener Bukan ya, ya? Kak Ernest? Itu sebenarnya bukan meja, coy, itu bak mandi. Oh, bak mandi. Makanya gue bikin ada baju sama celana di belakang copot. Oh, kalau bak mandi berarti scene-nya Opa Karni nih. Iya. Iya. Di kamar mandi. Oke, terkait scene ini aku ada satu pertanyaan nih buat Kak Aco. Ini sebenarnya scene-nya tentang apa sih, Kak? Apa yang terjadi di scene ini sebenarnya? Ini tuh scene pertama kali mereka dihadapkan pada rutinitasnya perawat di panti jompo gitu, dan mereka kan ceritanya mengaku perawat panti jompo yang udah berpengalaman, jadi sekalinya ketemu sama obstacle kayak gini ternyata mereka juga nggak bisa ngehandle orang tua yang cranky kayak Opa Karni ini gitu. Karena kita bikin karakternya Opa Karni tuh orang yang grumpy old man gitu, yang selalu marah-marah, merasa dirinya tuh kuat tapi ternyata dia nggak kuat, dan dia punya kebiasaan dimandiin sama salah satu perawat perempuan. Makanya ketika ada perawat laki-laki dia ngambek, dia nggak mau dimandiin sama si perawat laki-laki ini. Tujuannya sih memang buat bikin obstacle pertama mereka ketika masuk di panti jompo sih, karena kelucuan-kelucuan itu kan biasanya datang dari situasi-situasi komedi yang semacam ini gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke scene berikutnya kali ya. Oke, udah. Oke. Udah siap, Kak? Oke. Mulai dari sekarang. Oke. Oh, merah tiba-tiba nih. Nggak apa-apa. Oke. So ide banget tiba-tiba nih. Itu Ini apa pakai ya? tangan ya. Ini pakai tangan. Mana jadi sih gambarnya? sabar. Kok nggak ada gambarnya? Di scene 2 Kak, Ada. yang merah-merah garis-garis Sebelah merah. kanan. Oh, oke. Ah, Oke, buset. tahu dong. Tahu nggak Kak? Apa ya? Wah, hilang. Wah, hilang? baru. Siapa yang ngilangin? Merah habis Kak. Timer habis. Mungkin bisa ditebak dari apa Mungkin- yang diingat. Dengan 5 detik yang Kak Iya. Ernest tadi lihat gambar. Tapi inget kan? Adegan
kongko-kongko saat di meja makan cerita-cerita soal bagaimana mereka memandang masa tuanya di panti. Bener gak? Apakah Dinner. Salah ya? Bukan. Itu yang nunjuk di mana Tenggara. Oke, kita boleh langsung Oh. tampilin aslinya aja kali ya. Susah banget, gila. Nah, ini Oh, iya. Tangannya tadi nggak kelihatan, harusnya nunjuk gitu loh. Tadi gue bikin gak kelihatan ya. kita mau nanya nih Kak, untuk Kak Hmm. Ernest, karakter siapa di film Agalayan yang paling Kakak relate? Paling relate? Waduh, Ya. paling relate. Siapa ya kalau kita bikin film tolol-tololan nggak bermaksud bikin relate sebentar, nyari dulu. Kapolsek kali ya. Kenapa tuh Kak? Bagian nyuruh-nyuruh doang soalnya kalau lagi produksi saya tinggal nyuruh-nyuruh doang gitu kayak Kapolsek kayaknya paling relate di sini cuman gak ada kumisnya aja. Kalau buat Kak Aco, Yang paling relate mungkin paling mendekati Oki kali ya. Karena kalau misalnya ngerasain istri mau melahirkan tapi ada gangguan sama pekerjaan itu pasti stres banget sih. Oh, iya. Jadi kayaknya yang paling mendekati itu. Karena kalau Boris kan nggak mungkin. Aku kan setia sama pasangan jadi nggak. Ah, Gue kira Oki karena lu pernah jadi saksi cerai temen, bukan ya? Enggak sih. Oke Kak, kita boleh lanjut ke scene berikutnya ya. Aduh, banyak banget lagi orangnya. Oke lah, Oke, siap ya? ya, oke. 3, 2, 1. Boleh gambar. Itu udah dapat sedikit hint itu Kak Aco dari Kak Ernest. Banyak banget orangnya. Iya, banyak Kira-kira banget udah orangnya. kepikiran nggak scene yang mana kalau banyak banget orangnya? Hampir semua scene ini orangnya banyak sebetulnya. Bener. Yang mana ini ya? Oke. Hah? Matahari. Matahari, rumah. Oke, time's up. Time's up. Oh, tahu. Apa nih Kak Co? Apa? Boleh. Ini scene yang pertama kali kemunculan panti jompo yang mereka lagi senam. Ya nggak sih? Betul. Yoi. Mantap. Satu pertanyaan buat Kak Ernest. Sebagian besar settingannya di panti jompo. Gimana rasanya syuting di set itu Kak? Apakah jadi pengalaman baru buat Kakak? Ya ada banyak hal teknis yang harus kita siapin yang aku belum pernah ngalamin sebelumnya sih, kayak penghuni itu mau diungsikan kemana, karena kan ya, itu panti jompo beneran ya, panti jompo yang beroperasi aktif gitu. Jadi harus di manage dengan baik, jangan sampai si penghuni aslinya jadi terganggu atau terlantar. Terus juga kita belum pernah bekerja dengan begitu banyak pemain figuran yang lansia, karena kita bikin lansia beneran kan, ini ekstrasnya kayak adegan-adegan grup gitu kan pasti ekstrasnya beneran lansia, sehingga itu mempengaruhi ke beberapa hal. Pertama, kecepatan tanggap mereka ketika di briefing sama Aco mungkin nggak seperti anak muda. Kedua, ketika pergerakan fisik mereka ketika yuk kita take yuk, datang dari base camp jalan ke set itu udah pasti lebih lama, jadi butuh waktu. Aco juga pasti ngejelasin scene ke mereka juga perlu lebih sabar gitu sih, karena ya mereka memang tua beneran, bukan di makeup supaya tua gitu. Ya, tadi terima kasih banget Kak Ernest dan Kak Aco atas semua jawaban yang menarik ceritanya. Tapi sayang banget nggak kerasa kita harus mendekati akhir sesi interview hari ini. Sebelumnya apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan dari Kak Ernest atau Kak Aco? Dari aku thank you banget AFF, sorry banget we couldn't make it karena aku lagi ada syuting film juga, saat ini lagi ongoing, udah berjalan sekitar 10 harian dan masih berjalan sampai awal Juni, jadi aku belum bisa hadir. Kalau Aco kayaknya dia lagi renov rumah dia, jadi belum bisa datang. Thank you, semoga filmnya, kalian udah nonton filmnya? Sudah Kak? Sudah. Oke. Semoga menghibur dan sampai jumpa di Agalayan yang ketiga. Sampai jumpa. Have a day. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.